Halo Sobat Kombi, berjumpa lagi bersama saya Ki Prayoga dalam acara Kombi, Komunitas dan Hobi. Tentunya di TV kesayangan kita bersama, TVRI Kalimantan Barat. Nah Sobat Kombi, komik merupakan salah satu karya seni yang menggabungkan ilustrasi gambar dan tulisan menjadi sebuah cerita. Komik ini sendiri banyak sekali digemari di Indonesia. Kali ini Eki akan berbicara bersama salah satu komunitas komik yang ada di Pontianak. Seperti apa kegiatan mereka? Langsung aja ikuti Eki terus yuk. Nah Sobat Kombi, kali ini sudah bergabung di samping saya Bang Romi Hernadi. Bang. Halo Bang Halo, Bang. Romi, apa kabar Bang Romi? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, Bang Romi, kali ini saya penasaran nih terhadap Bang Romi, salah satu komikus yang ada di kota Pontianak. Bang Romi, sudah berapa lama sih tertarik dengan komik ini sendiri? Kalau tertarik sih dari kecil Bang. Dari kecil? Dari kecil udah tertarik, udah nonton lah dari film-film biasanya, film kartun anak-anak. Kayak gitu udah dari kecil, dari TK malah. Oh berarti emang udah benar-benar menjiwai banget ya Bang ya? Betul, betul, betul. Sampai sekarang menjadi komikus ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Oke, Bang Romi, kenapa Bang Romi suka membuat komik? Apa ya, kalau kenapa saya suka bikin komik, mungkin karena dari kecil suka nonton kartun Jepang biasanya. Zaman dulu kecil biasanya cuma kartun Jepang aja sih, kartun Indonesia belum ada. Jadi dari situ tuh mulai baca komiknya, dari kartun saya baca komiknya, kayaknya seru nih. Gambar kerjaan yang gambar ini saya pelajarin lah. Ya biasanya sama bareng kakak, kalau di sini sebutnya abang ya, kakak cowok maksudnya. Terus bikin komik sama-sama gitu, dinilai sama ibu saya, biasanya tuh jadi guru penilai gitu. Kita suka berlomba gitu, bikin komik siapa komik saya yang paling bagus gitu kan. Biasanya kayak gitu, ibu saya yang nilai. Nah dari situ keterbiasaan gitu, bikin komik berapa halaman, bikin gambar, dijual ke teman kadang, dijualan juga. Menguntungkan ya ternyata ya, Alhamdulillah hobi bisa. yang menguntungkan. Benar, waktu zaman SD tuh masih orang bikinin gambar ini dong. Biasanya tuh dulu gambar Dragon Ball, kartun-kartun zaman dulu tahun 90-an. Saya gambarin, akhirnya dijual biasanya. Mereka yang mesen sih biasanya, kayak gitu Bang. Semenjak membuat komik Bang Romi, mungkin Bang Romi bisa menceritakan sedikit proses buat komik itu gimana sih Bang? Kalau dari awal ya Bang ya, biasanya kita brainstorming dulu, mikir ide cerita apa yang menarik, yang kreatif lah, beda daripada yang lain biasanya tuh. Soalnya persaingan di komik itu, gambar tuh makin kesini makin banyak yang bagus Bang. Jadi kita tuh mikirnya tuh gimana caranya bikin sebuah karya yang beda daripada yang lain gitu. Kita mulai dari ide dulu, barulah penulis. Kebetulan penulisnya tuh istri saya Bang. Jadi di situ kita bikin naskah, istri saya bikin naskah, dialihkan ke saya. Nah dari naskah itu saya bikin sketsa dulu biasanya Bang. Dari sketsa itu mulai ke inking, penintaan. Jadi tiap garis itu betul-betul rapi, baru diwarna. Kayak gitu Bang. Ini sedikit menyita perhatian saya nih. Ternyata bersama istri satu passion ya. Iya betul Bang. Benar suka dengan yang berbau komik ya. Iya sih sebenarnya ya betul. Betul seperti itu ya Bang Romi ya. Oke Bang Romi, berarti untuk komik pertama yang abang buat sendiri itu kapan dan sampai saat ini sudah berapa banyak sih komik yang sudah abang buat? Komik pertama ya, komik pertama itu mungkin 2012 deh Bang, apa 2011 antara itu saya lupa nih Bang. Kalau jumlah komik yang secara buku diterbitin ada sekitar 200 judul ada kali Bang. Saya lupa hitung sih, nggak bisa gitu saya. Keren
Keren, hebat banget. Sampai 200 judul. Iya bang. Dari 200 judul itu, komik mana yang menurut abang itu paling berkesan? Dari yang paling berkesan itu pastinya komik buatan sendiri yang sampai sekarang masih Ngopi Yuk bang. Itu terbit juga di Webtoon. Terus ada juga yang paling berkesan tuh saat bikin komik The Raid. Nah itu dari film bang, dijadikan diadaptasi jadi komik. Nah, itu keseruannya tuh ya seru sih, ketemu langsung sama pemain-pemainnya, sama aktor-aktornya. Kita diskusi bareng, bikin komik bareng. Itu tim sebenarnya, tapi seru aja gitu. Karena pengalaman ya bisa bareng mereka gitu, orang film. Bang Runya, apakah punya hobi mengoleksi juga di komik-komik di luar sana? Pasti bang, biasanya gitu bang. Dari mulai koleksi, mulailah kita koleksi komik kita sendiri. Saya awal-awal emang koleksi komik, bahkan ada punya dulu buka taman bacaan komik kecil-kecilan lah. Kayak gitu bang, jadi emang koleksi ada. Cuman sekarang lebih ke ngoleksi punya sendiri, soalnya udah makin penuh lemari. Apakah ada salah satu koleksi yang menurut abang itu paling berkesan? Koleksi ya? Aduh, semuanya berkesan sih bang. Iya benar. Biasanya setiap komik yang saya beli itu, biasanya saya ambil inspirasi dari situ sih bang jadinya. Bukan berarti kita menyontek apa gimana, tapi kita mempelajarin. Jadi gaya gambarnya tuh mau nggak mau sedikit-sedikit tuh terciprat lah ke sayanya tuh. Jadi ada nuansa karya si komikus A, si komikus B gitu. Saya gabungkan, saya modifikasi kayak gitu bang. Jadi saya bilang semuanya berkesan sih bang yang saya beli. Untuk era digital dalam industri komik mempengaruhi dalam proses tersebut bang? Mungkin dapat publikasinya. Mempengaruhi sih bang. Kalau masalah publikasinya tuh biasanya tuh kadang kan ada komikus-komikus tuh yang emang mereka tuh berjalan sendiri ya. Padahal zaman sekarang ini karena udah digital gini, makin banyak platform-platform yang mempublish si komik-komik tersebut biar lebih ini aja sih, lebih luas lagi. Misalnya komik saya yang di Ngopi Yuk ini kan terbit di Webtoon. Dia tuh perusahaan Korea. Jadi emang lebih luas lah bang kenanya tuh. Jadi lebih, kalau di Webtoon tuh ada Webtoon Indonesia, ada Webtoon Korea. Jadi ada salah satu teman pun yang emang selain dia terbit di Indonesia, dia terbit juga di Jepang lewat Webtoon itu. Jadi untuk publikasi sih sangat penting sih menurut saya. Tergantung platform apa atau penerbit apa yang kita pilih. Oke. Menurut Bang Romi sendiri untuk tantangan terbesar untuk seorang komikus itu gimana sih bang? Tantangan terbesar tuh ngalahin mood sih bang. Itu kan zaman dulu saya masih mood-moodan gitu kan kalau buat bikin komik berkarya. Dari hobi jadi pekerjaan, ya udah kita udah waktu jam kerja saya jam sekian sampai jam sekian, ya udah itu aja. Menurut Bang Romi sendiri gimana sih respon masyarakat terhadap komik lokal? Responnya sangat baik bang. Kalau di sekarang ini kayak saya bikin Ngopi Yuk nih, sebenarnya terinspirasi dari Pontianak sih. Waduh, luar biasa. Saya suka ngopi di sini. Saya dapat kebudayaan di sini kan budaya ngopi ya. Orang-orangnya suka ngopi. Nah di situ saya dapat ide sama istri tuh. Gimana kalau kita bikin cerita tentang warung kopi ya? Di warung kopi kan banyak banget, misalnya mahasiswa, bahkan pejabat, segala macam, polisi, segala macam bidang lah, suka ngopi bareng gitu, duduk bareng. Kayaknya bisa deh kita bikin cerita yang tentang emang ngebahas apa adanya, slice of life gitu jadinya. Jadinya Ngopi Yuk itu emang ngebahas tentang lokal Pontianak sebenarnya. Boleh dong tunjukin proses pembuatan komik digital nih? Boleh bang. Jadi kalau misalnya bikin komik digital tuh pertama tuh sketsa kan bang, saya. Nah, sketsa tuh lebih kayak gini bang. Si gambarnya yang emang garisnya tuh emang belum terlalu rapih lah. Berarti masih hitam putih gitu ya bang ya? Dan coret-coret aja sih, masih sembarangan. Lalu kita masuk ke proses kedua tuh bang, namanya inking. Jadi nah ini garisnya udah mulai solid. Oke, berarti lebih dapat garis yang poin utamanya gitu ya bang? Benar. Jadi emang ini baru terakhir kita ke coloring, karena komik ini komik warna. Tergantung sih bang, kalau misalnya hitam putih mungkin kasih shading aja kayak bayangan gitu.
Kalau hitam putih itu emang konsep dari komik itu sendiri atau gimana Bang? Kalau hitam putih itu biasanya tuh lebih ke ini sih, buku-buku cetak mungkin. Mereka untuk buku komik cetak, mereka tuh lebih buat menghemat budget cetak sebenarnya. Kalau komik warna ini karena sekarang udah digital, era digital, jadi biar lebih menarik sekarang tuh zamannya udah komik warna sih Bang, udah beralih dari komik hitam putih ke komik warna Komik sekarang. warna ya, mengikuti perkembangan zaman Betul juga sekali, Bang. ya. Mungkin warna tuh juga mempengaruhi karakter dari komik yang kita buat sendiri. Oh iya Bang, kalau misalnya warna sendiri sebenarnya memberikan suasana sih Bang si karyanya. Jadi kalau emang karya saya ini kebetulan pakai warna-warnanya tuh agak-agak pastel Bang. Jadi emang yang lembut-lembut karena emang komiknya tuh bukan komik action tapi slice of life. Lebih cerita tentang kehidupan, yang santai-santai, lucu-lucu. Pokoknya nggak berat lah intinya. Berarti nggak terlalu berat juga ya kalau kita melihat komik tersebut ya. Iya benar. Ada lagi nggak nih Bang yang perlu kita perhatikan dalam ngedesain sebuah komik nih? Sudah diwarna, baru kita masukin balon kata. Cuman proses itu saya lakukan di komputer di rumah, nggak di sini. Agak lebih ekspor lagi ya buat. Enggak sih, nggak ekspor sih. Cuman ini aja aplikasi di sini emang khusus buat gambar aja. Kalau di itu udah layout. Jadi harus di komputer. Oke, luar biasa sobat. Tentunya kali ini semakin seru ngebahas tentang ngopi yuk ini. Penasaran seperti apa? Kita saksikan dulu iklan yang berikut ini. Halo Sobat Kombi, masih di Kombi, Komunitas dan Hobi. Dan kali ini masih bersama Bang Romi tentunya. Bang Romi, Ya. Untuk Bang Romi sendiri, kenapa membentuk Hujan Embun Studio? Awal mulanya itu emang saya berdua istri aja sebagai satu nama paketan sih sebenarnya dari Hujan Embun. Kita berdua aja tadinya tuh. Awalnya tuh dari proyek bikin game, bagian ilustrasinya tuh oleh Hujan Embun, yaitu istri dan istri saya kan. Nah dari situ makin lama makin berkembang dan ngajakin teman-teman yang seprofesi kan, gabung yuk ikut Hujan Embun, ada proyek nih kayak gitu. Kita lebih ke arah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ilustrasi sih, ilustrasi atau komik kayak gitu Bang. Jadinya emang pengen ngerangkul aja sih teman-teman ini biar yuk ada job nih, banyak kerjaan nih. Gimana caranya ngajak teman-teman khususnya yang di Pontianak ya, saya ajakin teman-teman ilustrator atau seniman yang ada di Pontianak ke Hujan Embun biar ngerjain proyek-proyek ilustrasi kayak gitu Bang. Sejak kapan sih Bang dibentuk? Kalau namanya itu udah pernah dipakai itu 3 tahun lalu kayaknya. 3 tahun lalu, tahun berapa Bari? 2021 ya, pas Covid ya. Jadi emang dari situ kita mulai pakai nama Hujan Embun dan mulai narik teman-teman, ngajak teman-teman tuh baru di tahun ini sebenarnya. Berarti sampai saat ini udah berapa banyak komikus-komikus yang bergabung di Pontianak? Sebenarnya bukan disebut komikus sih, sebagian besar emang teman-teman komik ya. Tapi secara menyeluruh tuh ilustrator sih Bang. Jadi emang ada sekitar 12, termasuk saya itu 12 dan ada satu layouter bagian yang layout segala macam gitu Kak. Itu ketemunya tuh gimana tuh prosesnya? Apakah lewat sosial media atau mungkin dari mulut ke mulut atau gimana tuh? Kalau prosesnya sendiri ketemunya tuh emang teman sih Bang. Emang teman? Teman dan punya teman lagi kayak gitu. Jadi mereka tuh teman aku dong ikutan. Nah diajak lagi kayak gitu sih Bang. Bisa nih buat ini kenalan. Akhirnya pas dengan ilustrasinya. Ya udah kita kerjain proyek bareng gitu. Untuk project yang pernah dikerjakan atau mungkin fokus saat ini di Hujan Embun Studio itu apa sih Bang?
Bisa diceritakan. Oke. Saat ini kita lagi bikin kerjasama dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat, bikin picture book anak-anak, Bang. Jadi picture book anak-anak dengan bahasa dari Kalimantan Barat. Misalnya dari Dayak, Kanaya, terus bahasa Melayu Pontianak, bahasa Melayu Sambas kalau nggak salah gitu. Jadi emang dari bahasa-bahasa Pontianak gitu. Kalimantan Barat, sorry. Gitu. Jadi kita bikin ilustrasinya, nanti ada ceritanya dari bahasa daerah kayak gitu, Bang. Untuk dari Bang Romi sendiri, buat teman-teman yang di luar sana, mungkin ada saran atau pesan untuk komikus pemula? Kalau untuk komikus pemula ya, rajin-rajin ngumpul sih kayaknya ya. Kalau di sini nih agak susah nyarinya sih, Bang. Kalau misalnya saya nyari komikus atau ilustrator tuh agak sulit. Jadi emang dari komunitas lagi ngobrol. Pokoknya tuh kebanyakan seniman tuh lebih suka menyendiri, Bang. Jadinya jarang kelihatan. Walaupun dia kelihatan tuh di sosial media dia pribadi gitu. Jadi agak nyarinya tuh agak susah. Ya itulah, kalau misalnya kita punya karya emang harusnya tuh emang terus ditunjukkan lah, biar kita tahu, oh ada nih berbakat nih, bisa kita ngobrol-ngobrol dalam satu komunitas gitu sih, Bang. Susah nyarinya emang, Bang, kalau di Kalbar nih. Tadi kita juga sudah sedikit membahas tentang stakeholder atau mungkin pemerintahan yang ikut bekerja sama. Mungkin ada beberapa yang dapat Bang Romi sebutkan, mungkin ini bisa menambah semangat buat teman-teman, aku harus bisa kayak Bang Romi nih, biar bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait. Jadi kalau misalnya kerja sama sih selain dari pemerintah, biasanya dengan brand-brand sih, Bang. Khususnya sih saya sama istri sih lebih ke Ngopio itu, mereka tuh ibaratnya tuh nggak endorse atau kayak gimana, kerjasama kayak misalnya Traveloka buat voucher-voucher barunya gitu, promo-promo terbaru. Terus pernah juga sama Oriflame kosmetik. Nah, di komik itu jadi menceritakan tentang produk mereka, Bang. Dan yang baru-baru kemarin itu sama Kopi Good Day. Mereka meluncurin produk baru. Jadi kita mempromosikannya lewat komik itu, Bang. Lewat komik, dan kemarin kebetulan ada nasional sih, dia kayak lomba bikin komik gitu, Bang. Jadi saya sebagai jurinya juga kayak gitu. Terakhir, harapan impian sebagai komikus dari Bang Romi sendiri, boleh diceritakan, Bang? Harapan dan impian ya, kalau misalnya harapan saya sih komik-komik lokal tuh makin naik, Bang. Kalau di toko buku tuh kebanyakan komik Jepang, sekarang nih yang lagi heboh nih komik Korea. Nah, saya berharap tuh komik lokal tuh semakin maju sih, semakin dikenal, khususnya dari Kalbar ini. Teman-teman Kalbar tuh banyak kebudayaan yang bisa diangkat sih sebenarnya, yang bisa ditampilkan ke nasional bahkan ke dunia gitu, Bang. Nah, Sobat Kombi, tentunya kalian penasaran seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di Hujan Embun Studio ini sendiri? Kalau begitu, langsung aja ikuti kita terus. Sejak 2017 mulai menekuni komik anak setelah dapat tawaran dari beberapa NGO dari luar negeri dan beberapa instansi yang ada di Indonesia. Karena saya merasa bahwa membuat sebuah ilustrasi komik anak lebih membuat saya gampang menerjemahkan narasi yang diinginkan si penulis menjadi sebuah karya. Kemudian dari cerita-cerita yang pernah saya dapatkan, rata-rata menceritakan tentang kehidupan sehari-hari anak, misalnya permainan mereka, keseharian mereka setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian sekolah segala macam. Dan itu tapi itu yang membuat saya merasa lebih tertantang untuk mengerjakan sebuah ilustrasi komik anak. Semenjak 2 tahun terakhir, saya mulai gabung di komunitas Hujan Embun, dan
Saya rasa banyak manfaat yang bisa saya dapatkan sejak bergabung di Hujan Embun. Pertama, link-link saya dengan beberapa ilustrator di Indonesia semakin terbuka. Kemudian saya bisa sharing pengalaman, sharing tools buat menggambar, dan beberapa trik dan tips yang bermanfaat buat pekerjaan saya. Saya suka menggambar karena dulu itu suka nonton film anime Dragon Ball. Mulai dari situ saya suka menggambar. Dan saya sudah mulai menggambar ilustrasi sebagai pekerjaan itu semenjak tahun 2019. Lalu saya bergabung dengan Hujan Embun sekitar tahun ini, bulan Mei. Kita mulai program membuat picture book, buku picture anak-anak. Manfaat kita di sini bisa sharing ilmu ilustrasi dengan teman-teman, teknik-teknik menggambar, lalu berbagi pengalaman, dan juga biasa mendapatkan tambahan pekerjaan. Saya menyelesaikan sekitar 4 judul buku, dan salah satu judulnya itu adalah Wisata Sungai Kapuas, Kue Merke Buatan Uma, Bukan Kura-Kura Biasa, dan Semesta Seindah Ibu. Saya kebetulan emang lulusan jurusan desain komunikasi visual, jadi punya passion gambar tuh dari SD sih. Nah kemudian setelah lulus berprofesi sebagai desainer grafis. Nah ilustrasi itu sebagai hobi, tapi seiring berjalannya waktu kedua hal itu, desain grafis sama ilustrasi itu jadi occupation juga gitu sebagai freelancing job. Nah beruntung banget sih bisa gabung sama Hujan Embun kan, maksudnya biasanya itu kan saya kan waktu itu kerjanya di Bandung gitu kan, ngumpulnya sama ilustrator di Bandung gitu kan. Nah pas di Pontianak alhamdulillah dapat kesempatan buat berkenalan sama ilustrator Pontianak gitu. Ternyata banyak juga, walaupun nggak sebanyak di Bandung ya, tapi banyak juga, dan mereka semuanya orang-orang yang keren sih, orang-orang yang kreatif gitu, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dengan saya dan pengalaman yang berbeda juga. Menurut saya seru-seru banget gitu. Kemarin itu saya megang 3 judul soal yang pertama itu Parit Bukan Tempat Sampah, yang kedua itu Kera Pesek dan juga Kera Mancung, terus yang terakhir itu Buku Baru Nina. Semuanya ceritanya lucu-lucu sih gitu kan, cute, dan emang cocok buat konsumsi anak-anak lah gitu kan. Tentang pertemanan, tentang belajar menghitung, tentang behavior gitu kan, jangan buang sampah di sungai. Soalnya kan kita ini kan budaya orang-orang yang tinggal di daerah sekitaran sungai kan. Nah itu tuh kesadaran juga buat saya sebagai ilustrator gitu kan, untuk membangun awareness ke anak-anak kecil gitu kan. Saya sebetulnya dari basic pendidikan seni rupa, Kak. Nah, karena di seni rupa tentunya saya suka dengan anak-anak dan saya suka menggambar. Nah, karena saya suka menggambar dan menggabungkan kedua hal itu, karena sebelumnya saya sebagai guru dan guru menggambar, nah dari sanalah saya berangkat. Saya suka menggambar ilustrasi sebenarnya sejak kecil ya, saya suka menggambar. Lalu ketika saya lulus sekolah dan menjadi guru seni rupa, nah dan selain kesibukan saya menggambar, saya juga membuat ilustrasi. Sebelumnya saya menggambar ilustrasi secara manual dan digital. Alhamdulillah saya bergabung bersama Hujan Embun tahun ini untuk mengilustrasikan dari Balai Bahasa Kalimantan Barat. Saya juga mengilustrasikan 4 judul buku. Yang pertama yaitu judul bukunya Riam Empayang, itu tentang piknik anak-anak ke sebuah tempat rekreasi yang sungai.
Setelah Riam Empayang, saya juga menggambarkan buku tentang keberanian seorang anak ketika harus pergi ke dokter gigi, yaitu ketika Fateh sakit gigi. Lalu saya juga menggambar tentang sebuah cerita tentang kekeluargaan, yaitu menceritakan tentang seorang cucu bersama neneknya pergi ke ladang. Jadi mereka, si cucu itu belajar untuk bagaimana sih sebenarnya sehari-hari si nenek di ladangnya. Lalu yang terakhir itu tentang seorang anak yang penasaran nih bagaimana cara memancing secara tradisional. Judulnya itu Alfa dan Posat. Nah, Sobat Kombi, itulah sedikit kegiatan yang telah kita saksikan. Semoga dapat memberi inspirasi dan semangat baru untuk komikus dan ilustrator yang ada. Jangan lupa saksikan Kombi, Komunitas dan Hobi hanya di TVRI Kalimantan Barat.